Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pendengar rahimakumullah, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan izinnya, memberikan karunia-Nya kepada kita sehingga dapat melakukan sebuah aktivitas yang kita inginkan, aktivitas yang mana Allah Ta'ala berikan izin kepada kita untuk melakukannya. Dan sebagai hamba yang bersyukur, malah kita bersyukur atas nikmat tersebut. Dan tak lupa kedua kalinya, semoga salawat dan salam senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda agung kita Nabiullah Muhammad SAW, seorang suri tauladan yang Allah Ta'ala pilih sebagai manusia pilihan dari seluruh umat manusia, seorang manusia yang Allah pilih sebagai penutup para nabi, yang kita pada zaman ini termasuk daripada pengikut Nabi Muhammad SAW. Dan semoga Allah Ta'ala jadikan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dalam menjalankan syariat-syariat Allah Subhanahu wa taala. Pendengar rahimakumullah, para pendengar rahimakumullah, sungguh bumi telah memiliki usia yang sudah panjang, usia yang semakin hari semakin menua. Bahkan sebelum manusia pertama kali datang, Nabi Adam alaihissalam, itu telah banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di muka bumi ini. Begitupun pada hari ini, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW termasuk daripada umat akhir zaman, umat di mana bumi pada hari-hari ini telah masuk kepada tahun-tahun yang telah menuanya. Dan sungguh ketika akan tiba masanya, bumi, Allah Ta'ala kabarkan bahwasanya bumi akan dihancurkan, yaitu ketika datangnya hari kiamat. Jemaah rahimakumullah, dalam sesi kali ini di channel BDS Balai Dakwah Sragen, kita akan membahas tentang sirah ataupun tentang tarikh peristiwa-peristiwa yang pernah terjadi di muka bumi ini. Peristiwa yang mana termasuk daripada peristiwa penting yang dikisahkan, diriwayatkan oleh para alim ulama kita di masa yang lampau, yang menjadi salah satu tahun yang menjadi salah satu tahun yang amat tersorot akan kegemparan umat manusia pada kala itu adalah pada tahun 571 Masehi. Tahun di mana dikisahkan ada dua negara didaya dunia yang pada saat itu menguasai dunia, Romawi dan Persia. Dua negara yang mana pada kala itu juga mereka mengalami atas asar ataupun efek daripada peristiwa pada tahun tersebut. Dan apa yang terjadi pada tahun tersebut, salah satu kisah daripada hal ini diriwayatkan dari Imam Al-Baihaqi. Dalam salah satu riwayatnya beliau mengatakan, pada tahun tersebut terjadi beberapa peristiwa besar yang umat manusia takjub akan peristiwa tersebut. Yang pertama adalah tentang Istana Kisra. Beliau menyebutkan bahwasanya pada tahun tersebut di Istana Kisra, di usianya yang ke-40 tahun,
Pada tahun tersebut dikatakan 14 balkon istana mengalami runtuh pada satu saat. Peristiwa yang kedua adalah peristiwa di mana umat Majusi ataupun yang dikatakan sebagai Zoroastrianism ataupun umat-umat ataupun golongan yang mereka menyembah api, mereka juga dikagetkan dengan padamnya api abadi yang mereka sembah setelah ribuan tahun lamanya tidak padam. Dan diantara peristiwa yang ketiga adalah umat Nasrani, di mana di daerah Jaziratul Arab di sebuah tempat yang bernama Buhairah, di sana umat Kristiani dikagetkan dengan terjadinya kerusakan-kerusakan yang terjadi pada gereja-gereja mereka. Bahkan Imam Al-Baihaqi menyebutkan, dan diantaranya, di antara gereja ada yang amblas ke dalam tanah. Inilah diantara 3 peristiwa besar yang terjadi pada tahun 571 Masehi yang diceritakan oleh Imam Al-Baihaqi. Para pendengar rahimakumullah, lain daripada berita duka, justru berita gembira hadir di tengah-tengah penduduk masyarakat Makkah pada kala itu. Para pendengar rahimakumullah, lain daripada berita duka, justru berita bahagia muncul pada saat itu juga. Sebuah berita yang menggembirakan umat Makkah pada saat itu, di mana ternyata didapatilah di salah satu rumah sederhana di Makkah seorang ibu yang sedang hamil, dia sedang melahirkan putranya. Dan nama daripada ibu tersebut adalah Aminah bintu Wahab. Para pendengar rahimakumullah, dalam peristiwa ini beberapa ulama menyebutkan tentang riwayat daripada kisah lahirnya bayi ini. Di antaranya adalah Imam Ahmad. Beliau menyebutkan bahwasanya ketika Aminah bintu Wahab melahirkan putranya, maka dia, ibunda Aminah, menyatakan, setelah bayiku lahir, aku melihat ada cahaya yang keluar dari rahimku dan kemudian terbang menyinari istana-istana di Syam. Itulah salah satu riwayat daripada Imam Ahmad tentang kabar ataupun kejadian yang terjadi pada saat ibunda Aminah melahirkan. Dan di beberapa kitab tarikh menyebutkan bahwasanya yang melihat peristiwa ini bukanlah hanya ibunda Aminah, tapi ada 2 orang kerabat dekat ibunda Aminah yang dia juga menyaksikan adanya cahaya yang menyinari langit pada saat itu. Dan dari peristiwa cahaya tersebut maka lahirlah seorang bayi mulia, putra bernama Muhammad. Para pendengar rahimakumullah, dalam salah satu hadisnya Rasulullah pernah bersabda, Ana ibnu adzabihaini, sesungguhnya aku adalah anak daripada 2 orang yang hendak disembelih. Dari hadis tadi menyatakan bahwasanya baginda Nabi adalah seorang anak yang dia lahir dari seorang bapak yang ia hendak disembelih. Dalam hal ini Ibnu Al-Jauzi dalam kitabnya Al-Wafa menyebutkan tentang beberapa hal yang terjadi daripada hadis tersebut. Dikisahkan bahwasanya Abdul Muthalib, seorang pemuka Quraisy, seorang yang dikatakan sebagai kakek daripada baginda Nabi. Abdul Muthalib adalah seorang
keturunan Quraisy yang pada kala itu memiliki tekad yang sangatlah kuat, memiliki pendirian yang sangatlah matang, di mana beliau menyatakan pernah suatu ketika beliau bermimpi, dan dari mimpi tersebut ada sebuah kabar untuk agar Abdul Muthalib ini menggali sumur Zam-Zam di pelataran Ka'bah. Dan dari peristiwa tersebut, maka ketika Abdul Muthalib telah yakin ini adalah sebuah perintah, maka langsunglah beliau melaksanakan daripada apa yang dia mimpikan. Pada berawal dari mimpinya tersebut, maka Abdul Muthalib bertekad untuk melaksanakan apa yang dikabarkan dalam mimpinya tersebut, yaitu untuk menggali sumur Zam-Zam di pelataran Ka'bah. Maka pada suatu hari ketika Abdul Muthalib sedang menggali sumur Zam-Zam, banyak masyarakat Quraisy pada saat itu tidak suka ataupun tidak senang dengan apa yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Maka pada kala itu pun ketika Abdul Muthalib telah mendengar daripada perbincangan orang-orang Quraisy pada kala itu, maka Abdul Muthalib dia bernazar. Dia mengatakan, sekalipun aku memiliki 10 anak dan mereka hendak menghalangiku dari sesuatu hal, maka sungguh kelak akan aku kurbankan salah satu di antara mereka di pelataran Ka'bah. Hari berlalu, tahun berganti, dan benarlah Abdul Muthalib dikaruniai 10 orang anak. Maka pada suatu ketika, yang mana Ibnu Al-Jauzi menyebutkan ketika anak-anak Abdul Muthalib hendak menghalanginya dari suatu hal, maka Abdul Muthalib pun menghabarkan daripada nazar yang pernah dia lakukan, nazar yang pernah dia katakan kepada anak-anaknya. Maka dikumpulkanlah 10 orang anaknya, kemudian diundilah dari keseluruhannya, dan keluarlah nama Abdullah sebagai anak yang terpilih daripada nazar Abdul Muthalib tersebut. Maka tatkala Abdullah telah dipersiapkan di pelataran Ka'bah hendak menyelesaikan nazar daripada Abdul Muthalib, maka masyarakat Makkah pada kala itu berkumpul dan mereka gelisah atas apa yang akan terjadi daripada Abdul Muthalib untuk menyembelih anaknya tadi. Maka keluarlah sebuah solusi agar Abdul Muthalib mendatangi seorang arrafah, seorang dukun wanita, paranormal wanita, untuk mengadukan tentang nazar daripada Abdul Muthalib tersebut. Setelah Abdul Muthalib bertemu dengan paranormal wanita tadi, maka diberikanlah sebuah solusi mengadakan undian ulang dengan mengadakan setiap undian Abdul Muthalib disandingkan dengan 10 onta. Maka benarlah ketika Abdul Muthalib telah pulang dari paranormal tadi, ia mengadakan undian ulang, dan di undian yang ke-10 keluarlah onta sebagai pilihan dari undian tersebut. Maka pada kala itu pun Abdullah tidak jadi untuk disembelih dan digantikan dengan 100 onta sebagai tebusan dari undian kedua yang dilakukan oleh Abdul Muthalib. Para pendengar rahimakumullah, dari kisah ini dapat kita ambil sebuah ibrah bahwasanya takdir Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa meliputi para makhluk
yang Allah Ta'ala ciptakan di muka bumi ini. Bahkan pada kisah tadi menggambarkan jauh masanya daripada adanya Islam muncul di bumi. Tapi senantiasa Allah Ta'ala jadikan takdir berjalan dengan skenario Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampai kepada diri seorang Abdullah bin Abdul Muthalib tadi, menjadikan ia tidak jadi disembelih, dan kemudian darinya lah keluar seorang anak lelaki yang bernama Muhammad. Para pendengar rahimakumullah, dari kisah di atas tadi dapat kita ambil sebuah ibrah bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa meliputi takdir seluruh hambanya. Bahkan di kisah Abdullah tadi menggambarkan takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak lepas daripada umat manusia di masa-masa sebelum Islam itu datang. Dari seorang Abdul Muthalib, kemudian Abdullah, hingga lahirlah seorang bayi Muhammad yang kelak sebagai seorang pilihan yang Allah pilih sebagai Khatamul Anbiya wal Mursalin, penutupnya para nabi dan rasul. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shollaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamina innaka Hamidum Majid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.